Halo, langsung aja yuk kita bahas satu pertanyaan menarik hari ini. Kita lihat dari kacamata hukum Islam. Sebenarnya boleh nggak sih ada pangkalan militer asing, contohnya Amerika Serikat gitu, di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim? Nah, sumber kita kali ini ada kutipan tulisan judulnya Pangkalan Militer Asing di Negeri Muslim, Tinjauan Hukum Islam. Jadi misi kita simpel aja. Kita coba pahami argumen inti dan kesimpulan dari sudut pandang fikih siasah. Itu semacam politik Islam ya, yang ada di tulisan ini. Yuk, kita telusuri bareng. Jadi pertanyaan utamanya gini, menurut sumber ini, gimana sih hukumnya pangkalan militer AS di negara Muslim itu? Sah atau enggak? Oke, jadi gini, pendekatan dalam sumber ini tuh mulainya dari status negara asal pangkalan itu ya, dalam hal ini Amerika Serikat. Kalau AS dikategorikan sebagai Darel Harb atau secara sederhana wilayah perang, atau negeri yang dianggap aktif memusuhi Islam. Dikategorikan begitu konsekuensinya langsung jelas dong ya menurut pandangan ini. Pasti jadi haram gitu memberi izin. Sumber ini kan mengutip Al-Quran surat An-Nisa ayat 141. Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Ditambah lagi ada kaidah fikih yang sering dikutip itu la sabila lil kuffari ala al-muslimin. Intinya nggak boleh ada celah kekuasaan non-muslim atas muslim. Betul sekali. Dan yang cukup keras di sini, beberapa ulama yang dikutip, misalnya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz sama Syekh Abdul Qadir Zalum, mereka itu nggak main-main, menyebut izin semacam itu sebagai bentuk pengkhianatan. Kenapa? Karena dianggap bikin wilayah muslim jadi tunduk secara de facto pada kekuasaan asing. Ini kan langsung ke isu kedaulatan ya. Agreement, SOA, atau Defense Cooperation Agreement, itu kan ada antara AS dengan Qatar, Bahrain, Saudi. Nah itu gimana statusnya menurut sumber ini? Bukannya itu jadi dasar hukum formalnya ya? Nah, ini dia poin pentingnya. Perjanjian formal itu memang ada, nggak dipungkiri. Tapi perspektif hukum Islam dalam sumber ini negesin perjanjian itu bisa dianggap batal, jadi nggak sah, kalau kondisinya merugikan. Misalnya ya, kalau sampai membahayakan umat Islam atau malah memberi jalan musuh buat ngontrol sumber daya atau keamanan. Atau, nah ini nyambung ke poin sebelumnya, kalau perjanjian itu ujung-ujungnya jadi alat penjajahan terselubung yang bikin negara Muslim jadi tunduk gitu. Jadi perjanjian sebagus apapun di atas kertas, kalau dampaknya begitu, ya dianggap nggak berlaku ya. Ini jadi ingat kutipan Ibnu Taimiyah yang ada di sumber itu, intinya kan Muslim nggak boleh bantu kafir buat merugikan Muslim lain. Terus kalau pandangannya sekeras ini, kenapa ya menurut sumber ini negara-negara Muslim itu kok mau menerima pangkalan AS? Apa alasannya? Iya, sumber ini nyebutin beberapa kemungkinan alasan. Ada faktor katakanlah ketakutan, misalnya terhadap Iran, jadi kayak nyari pelindung dari AS. Ada juga soal ketergantungan ekonomi dan militer yang mungkin udah lama terbangun. Selain itu, disebut juga kemungkinan rezim yang berkuasa itu lebih milih jalur politik pragmatis aja, demi jaga stabilitas atau kekuasaan mereka sendiri mungkin ya, ketimbang menerapkan apa yang diyakini sebagai syariah murni dalam hubungan luar negerinya. Oke, jadi ada campuran antara geopolitik, ekonomi, sama pilihan politik internal ya. Kompleks juga. Kalau begitu apa dong kesimpulan akhir dari sudut pandang hukum Islam yang dibahas di sumber ini? Kesimpulannya, dari perspektif ini ya, cukup tegas. Keberadaan pangkalan militer AS di negeri Islam itu dianggap tidak sah. Terutama kalau AS dianggap kafir harbi fi'lan, artinya kafir yang nyata-nyata sedang memerangi Islam atau Muslim. Ketidaksahan itu juga berlaku kalau, yaitu tadi, perjanjiannya nggak adil atau merugikan umat. Dan yang paling krusial nih, kalau pangkalan itu ternyata dipakai buat nyerang negara Muslim lain, contoh yang disebut dalam teksnya itu, Irak, Suriah, sama Gaza. Dan seruan para ulama yang dikutip di situ juga nggak kalah tegas ya berarti. Mereka bilang wajib hukumnya mengusir pangkalan itu, terus menghentikan kerjasama militer semacam itu, dan haram menjadikan negeri Muslim basis penjajahan modern. Begitu ya? Iya, serunya memang ke arah sana. Nah, pendengar, kita udah coba kupas satu sudut pandang spesifik ya dari hukum Islam soal pangkalan militer asing ini. Jadi intinya tuh, menurut perspektif ini, semua bergantung pada gimana status negara asing itu diklasifikasikan darul harb atau bukan. Dan gimana penilaian dampak nyata dari perjanjian serta keberadaan pangkalan itu buat umat Islam. Tentu ini baru satu lensa aja ya. Ini bisa banget memantik pertanyaan lanjutan buat Anda renungkan.
gimana ya pandangan mazhab atau pemikir Islam lain soal isu yang sama? Dan gimana realitas geopolitik global yang rumit banget sekarang ini bersinggungan atau malah mungkin bertabrakan dengan interpretasi hukum seperti yang barusan kita bahas. Nah, itu dia. Sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.